Gimana nih? Oke, saya tunggu. Mana. Ya. Ya, ini tulisan di. Iya. Yeah. Mantap. Akhirnya kita. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because the visions of creeping. Life is sweet while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains. Without the sound, everything of silence. Presuk, begitulah saya memanggilnya Presiden Jancuk. Ya. Ini seperti belahan hati saya dalam sejarah kita berteman. Kita sudah berteman dari awal 90, tahun 90. Nah, banyak hal yang kita lalui ya di dalam karir kita, dan sebagaimana juga rekan-rekan tahu bahwa Precuk ini begitu banyak hal yang dia kuasai, penulis, ya, bintang film, dalang, lukis, penulis lagu, apalagi, pokoknya semua deh yang ada di dalam potensi diri manusia itu semua ada di dia. Dan satu hal yang menarik, nah nanti kan kita akan bicara tentang bahasa gairah. Nah, kita sebenarnya Precuk Precuk bersifat dialogis aja ini ya. Kapan yang saya harus bertanya? Kamu dengar aku ngomong nggak? Kedengaran. Oh, okay. Kedengaran. Tapi bisa nggak lebih keras dikit? Agak gini berarti. Udah. Oke. Ya. Oke. Nah, kita akan bicara tentang bahasa gairah ya. Dan saya kira orang yang sangat tepat adalah Precuk ini. Kenapa? Karena ya pengalaman hidup dia dan potensi ya yang ada di dalam diri dia. Coba kita tarik sejarah hidupnya sejak dia mahasiswa. Dia adalah ya mahasiswa ITB, mungkin yang banyak yang tidak tahu, matematik ya. Sambil kuliah, sambil mahasiswa matematik ya di ITB, dia juga ngedalang. Kemudian jadi wartawan. Nah, kalau kita tilik dari bahasa itu kan sebenarnya kompleks itu ya. Bahasa wartawan, bahasa dalang, dan bahasa matematik. Luar biasa ini. Bagaimana dia menguasai 3 bahasa itu sampai menjadi orang yang sukses. Ya. Bisa dikatakan apa yang dia jama itu sukses semua. Ya. Dia seperti dewa, cerita Dewa Midas itu, apa yang dia pegang jadi emas. Hati-hati kalau kau sentuh terus badanmu juga kalau jadi emas, ya, nanti nggak bisa bergerak lagi dong. Nah, ini yang latar belakang sedikit gitu ya. Dan menarik sekali karena kita berdua ini mengalami hal yang sama waktu Orba ya, di mana kita tahu Orba itu adalah rejim yang sangat menguasai bahasa ya. Orang bilang
Orba itu menjadi kuat karena militernya, ya itu udah benarnya, gitu ya, dengan senjatanya. Tetapi sebenarnya di satu hal Orba itu menjadi sangat kuat karena politik bahasanya, ya. Politik bahasa misalnya eufemisme dulu, kemudian akronim. Nah, itu kelihatannya atau kesannya kok kita disuruh benar-benar terkonsentrasi hidup di dalam bahasa itu sampai, lah itu kan bahasa yang kaku ya, bahasa yang harus sopan santun, akronim, bukannya menunjukkan realitas atau fakta, tetapi justru menjauhi fakta itu. Nah, ini menarik kalau Preschuk ini mau cerita sebentar, dia sebagai seorang wartawan waktu itu. Tetapi juga sekaligus seorang dalang di dalam bahasa itu. Dan dia sudah mulai juga ke penyairannya gitu ya, menulis sastra, sudah bercampur itu bahasa itu di kepala dia. Nah, Preschuk, coba ceritakanlah bagaimana kau menyiasati, ya, menyiasati dulunya itu sebagai seorang wartawan, seorang dalang, dan seorang penulis juga sastra, berpuisi, ria gitu. Ya. Sementara ada juga bahasa-bahasa lain yang hidup waktu itu, bahasa preman atau bahasa gaul gitu ya. Banyak juga bahasa yang gairah-gairah lain tetap hidup. Ya. Nah, coba tolong diceritakan bagaimana menyiasati situasi dengan bahasa pada saat itu. Ya, gini ya teman-teman followersnya Bapak Filosofi sama followersku. Jadi begini, mungkin enaknya begini. Jadi aku waktu kuliah di ITB itu sama sekali nggak ada pengetahuan tentang bahasa. Tahu bahwa waktu itu dapat mata kuliah bahasa Indonesia itu hanya untuk bagaimana cara membuat skripsi. Jadi pelajaran bahasa Indonesia yang aku dapat 2 semester di ITB itu adalah apa itu opsit, apa itu untuk bikin catatan kaki, bagaimana, ya kan? Jadi aku sama sekali nggak ngerti bahwa bahasa itu membentuk realitas, bahwa realitas itu keadaan sekarang ini baik atau buruk sebetulnya ditentukan oleh bahasa. Jadi bahwa dari orang ke dunia ini sebenarnya bukan fakta gitu loh. Tapi ketika ini nyampe ke aku melalui bahasa yaitu gelas gitu loh. Padahal ini beling atau apa kira-kira gitu loh. Suatu hari saya ingat nongkrong teman-teman di tim Taman Ismail Marzuki, waktu itu ada warung-warung, dan Tommy bapak filosof kita ini lagi makan, terus aku ngomong tai, ngomong apa dan lain sebagainya. Terus dia sambil ketawa, terus saja Jo, aku nggak jijik karena bahasa tidak tidak merujuk pada realitas. Kita gitu. Nah, jadi pergaulanku dengan orang-orang filsafat, dengan Tommy Awi, dengan penyair-penyair, dengan Rendra, W.S. Rendra almarhum, dengan Sutarji Kalsumbahri, Presiden Penyair Indonesia, dan lain-lain. Siapa arsitektur hujan yang bikin? Afrizal Malna gitu loh. Nah tiba-tiba aku baru mengerti di situ kira-kira perjalanannya gitu. Oh iya ya. Waktu di kuliah itu ya saya mendalang saja. Saya aktif di teater mahasiswa, saya aktif juga di grup apresiasi sastra Gegas, yang sekarang orang-orangnya antara lain ada Nirwan Dewanto, ada Fajrul Rahman. Tapi pada setiap malam
Senin saya membawakan acara sastra di radio, membaca surat-surat cinta. Nah, itu dia itu. Nah, istriku sekarang sebenarnya korban dari siaran aku di radio itu. Aisyah. Sebetulnya, kira-kira gitu. Jadi kalau nggak ada surat Kenapa masuk, tinggi ya? aku bikin surat fiktif kepada Amrita di Jalan Sekelua. Ya, dapat surat dari dapat surat dari katakanlah Tommy. Ya. Padahal aku ngarang-ngarang kalau lagi nggak ada surat masuk. Wah itu, nah terus apa ya? Nah, terus ketika jadi wartawan ya, selain ketemu banyak orang termasuk Tommy Awi, saya ketika bikin berita baru, oh iya ya, bahasa dibentuk oleh realitas ini sebetulnya dibentuk oleh bahasa. Misalnya ketika penguasa waktu itu ngumumin kenaikan harga BBM, disebut penyesuaian, gitu loh. Ya. Saya waktu mau nulis penyesuaian ini, apa ini faktanya naik, apanya yang disesuaikan gitu. Timbul kontra sama editor ya, untuk harga-harga tertentu, untuk benda-benda tertentu ya udah kutip penyesuaian gitu loh. Misalnya saya wawancara dengan pegawai swasta, saya bilang kalau saya wawancara itu digelodok orang-orang film, terus orang-orang waktu itu ada CD itu loh Tom, CD waktu itu film-film masih bentuk CD itu loh, digelodok kan banyak itu. Nah kalau saya tanya, saya kerja, jadi mereka bekerja gitu loh. Ketika saya wawancara dengan pejabat, keomongannya saya mengabdi. Mengabdinya gimana gitu loh. Saya bingung, masa saya nulis Bapak ini sudah mengabdi di dalam, kok nggak enak di hati gitu loh. Baru saya, jadi gini loh, waktu saya di Bandung, saya ngejalanin aja, saya nggak ngerti apa-apa soal bahasa. Waktu saya jadi wartawan dan ketemu dengan orang-orang filsafat, saya baru, oh bahasa ini sesuatu, kira-kira gitu intinya. Ada orang-orang yang anti Soeharto, Pak Harto itu gini teman-teman, yang belum mengalami zaman Pak Harto, nggak tahu pengaruh bahasa Belanda atau bahasa Inggris atau apa. Pak Harto itu selalu ngomong pakai daripada. Gitu. Yeah. Saya daripada tadi pergi ke daripada Surabaya, kira-kira gitu loh. Ini daripada Republik Indonesia kan harus kita hindarkan daripada sesuatu yang gitu loh. Nah, selalu ngomong daripada. Ada orang yang saking bencinya ke Pak Harto, dia tidak menggunakan kata daripada walaupun harusnya daripada. Kalau perbandingan itu kan daripada. Misalkan Tommy lebih bagus daripada Jiwo. Itu benar kan? Tapi waktu itu saking menghindarnya, Tommy lebih bagus dari Jiwo. Dari saking antinya, sampai bahasanya nggak bener loh. Daripada jarak, itu ya. Dari menunjukkan jarak. Iya, daripada untuk komparasi kan bener toh. Iya, iya. Bandung lebih dingin daripada Semarang. Itu bener kan? Iya. Karena saking antinya, Bandung lebih dingin dari Semarang. Nulisnya gitu. Nah, kira-kira gitu. Oke Tom, yang itu yang bisa saya ceritakan. Jadi waktu kuliah matematik itu belum disadari ya bahwa matematik sebenarnya juga bilangan-bilangan itu juga bahasa sebenarnya. Waktu itu belum. Aku bisa kuliah ngasih TED yang cukup viral di TEDx Bandung tentang matematika, bahwa di dunia ini ada banyak bahasa, ada bahasa Inggris, ada bahasa Madura, ada bahasa Jerman, ada bahasa tubuh, ada bahasa matematika, kira-kira gitu loh. Itu periode 2000-an 10 saya ngomong gitu. Dulu aku nggak sadar itu, saya anggap matematika hitung-hitungan. Ternyata matematika adalah bahasa, bahwa ketika sesuatu yang begini dibahasakan sebagai pelangi oleh orang-orang bahasa, oleh orang-orang matematika, E sama dengan X kuadrat, kurva begitu aja, itu sebetulnya bahasa. Nah,
pada saat itu juga kan Presyuk ngedalang. Iya. Nah, bahasanya juga kan pasti beda sekali itu. Itu sastra yang bisa katakan bahasa wayang itu kan juga punya nilai sastra yang tinggi, nyelimet itu, ya, yang halus sekali itu. Nah, bagaimana dengan situasi waktu juga wartawan kan juga ngedalang terus. Iya, iya. Waktu di bahasa dalang itu, nah itu ada pengaruhnya sampai sekarang. Kenapa kok saya lebih banyak bikin lagu dalam bahasa daerah, syairnya. Yang lagu dalam bahasa Indonesia amat jarang, karena saya dibentuk oleh pengalaman bahasa pedalangan, bahwa tidak ada satupun kalimat di pedalangan itu yang sekedar menomorsatukan arti, mengutamakan arti. Jadi arti itu penting, tapi 50%-nya juga, arti itu 50% penting, tapi 50%-nya harus indah. Bunyinya itu harus musikal. Jadi misalkan palukon lakuning lekas, lekas LK ya, LK, palukon lakuning lekas. Nanti ini baris keduanya LK-nya jadi lu kita linuting kidung. Jadi lekas jadi luki to linuting kidung. Terus kadung kadreng ngomong ayo ana tang tanah golong golong kumolong manatu koro koro tarana niro manghapus puspita wangsalan semone. Jadi bahasanya indah. Nah, ketika hampir aku dengerin di Bandung itu dengerin bahasa-bahasanya Asep Sunandar Sunaria dalam almarhum. Saya bisa tahan semalam suntuk loh, Tom. Tanpa terlalu mengerti artinya. Loh, ini juga jadi bahasa ini juga yang aku rasakan, Cuk. Nah, sesuatu ini juga yang aku bentar. Ya. Nah, bahasa Indonesia karena masih muda, konsonannya nggak kaya bunyi konsonannya. Bunyi O-nya aja cuman O sama O. Sunda itu antara O sama banyak banget. Bahasa Madura juga. Beda, bedana, beda, bedana, beda. Beda itu ada. Beda itu tempat. Beda itu bedak. Bedana, wedana, beda. Sobek. Jadi berapa D? Belum kaya banget ya. Bahasa Bugis. Nah, bahasa Indonesia ini miskin sekali bunyinya karena masih baru. Tapi karena itu saya kagum pada mereka yang bisa menulis syair dalam bahasa Indonesia lagu. Tapi sekarang coba perhatikan. Anak-anak sekarang kalau nyanyi di dalam nggak pernah di dalam diriku, nggak pernah ada. Pasti di dalam diri ada di dalam di kita dalam nggak pernah lagi. Iya kan? Ini nanti mulai kaya, makin lama makin kaya. Di dalam terus nggak ada bururi yang mulai cinta nggak lagi kan, tapi cinta, ya kan? Cinta, Titi Puspa juga. Cinta, ya kan? Mulai gitu loh. Itu ya. Aku mungkin 100 tahun lagi bahasa Indonesia bagus. Iya, menyinggung tadi, Cuk. Aku juga merasakan imbas darimu itu ketika ngedalang. Ya. Waktu itu kan aku ikut terus kau ngedalang sekalipun aku nggak ngerti bahasanya. Tetapi kok bisa tahan. Mulai dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Aku nggak beranjak. Ya. Aku nikmati aja. Dan bunyi-bunyi bahasa itu asik banget. Bikin aku gairah. Nah, makanya lah. Ya, bahasa kalau kita ucapkan, denger, ya, itu sebenarnya gairah kan, dia merepresentasikan hidup. Hidup kan sebenarnya apa sih? Ya gairah kan, kita bilang hidup itu gairah. Kita berbahasa sebenarnya berbahasa tentang kegairahan. Bahasa itu sendiri ya gairah. Ya, bahasa gairah hidup. Ya kalau gairah-gairah yang lain kita temukan juga di dalam bahasa
jurnalistik dulu, ya kita tahu bahwa zaman dulu kan koran-koran itu, yang koran-koran yang kita sebut sekarang mainstream, itu memang pakai bahasa yang dulu disebut bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Tapi ada juga kan kita tahu tabloid-tabloid dulu itu, ya kita tahu, sebut saja Monitor gitu ya, dengan judul-judulnya senggol sedikit saja langsung mengeras, misalnya. Orang udah ler gitu. ler gitu. Padahal kalau kita ikuti tulisannya itu sebenarnya tidak sama dengan judulnya, gitu ya. Tetapi wah, itu kehebatannya Arswendo yang jago bahasa. Ya, Bagaimana? Ya, iya, almarhum Arswendo itu, wah, itu sosok yang saya kagum juga, yang menjadi teman baik saya juga gitu ya. Nah, dia tuh jago sekali untuk mengorek-ngorek bahasa sampai orang tuh menjadi gairah. Bahwa kita dulu hidup di dalam zaman yang terasa oleh penulis tegang kalau menulis karena harus memikirkan kata-kata yang tepat, ya, supaya kita tidak langsung diciduk, gitu kan. Tapi Arswendo itu muncul dengan bahasa-bahasa yang wow, ada yang bisa dia lakukan itu. Ya. Nah, kayak gitu. Tapi kita teruskan tadi, dengan pernyataanmu tadi bagus sekali bahwa bahasa itu menciptakan realita. Ya. Kita tahu bahwa benda-benda itu kan kalau tidak punya nama, mereka itu sepertinya ya tidak bisa kita ketahui, dan sepertinya mereka tidak bermakna. Ya. Tapi ketika kita bahasakan, itu menjadi bahasa yang menjadi realitas tertentu. Seperti contoh tadi, ya kita namakan mangkok benda itu, ya sebenarnya kan itu bukan mangkok, itu benda aja. Tapi kita bahasakan mangkok untuk kemudian masuk dalam komunikasi, jadi satu realitas komunikasi. Kita sepakat itu menjadi mangkok. Nah, jadi tadi itu kita berpikir matematis juga gitu ya, sehari-hari sebenarnya matematika kan. Ya. Ya. Bahasa sehari-hari sebenarnya juga matematika. Capek. Capek kenapa gitu? Capek kan karena mungkin ada gerak kegiatan dari satu ke sana, membutuhkan waktu dan energi tertentu, capek. Itu kan bisa dibawa ke bahasa matematik juga kan. Ada hitung-hitungan di situ gitu ya. Nah itu. Sehari-hari jam berapa kita mulai tadi, jam 20 gitu. Itu jam 20 itu kan matematika semua. Ya. Dan matematika bahasa juga membentuk realita. Juga bahasa-bahasa tadi sastra gitu ya. Itu membentuk realita, bahasa-bahasa gairah juga itu membentuk realita, bukan sekedar realita yang kita tahu, tetapi membentuk pikiran kita. Lifestyle juga kita dibentuk oleh bahasa, kan? Iya. Nah. Ya. Makanya mungkin yang perlu kita share sama teman-teman adalah jangan menyepelekan bahasa gitu. Kan sekarang ada guyonannya Kang Maman itu kan, Maman Kang Maman. Guyonannya kan, kalau physical distancing itu untuk anak fisika, anak IPA. Kalau social distancing untuk anak IPS, untuk anak IPS. Nah, kalau yang lain bebas, yaitu anak bahasa itu bebas, boleh keluyuran. Nggak ada, itu guyonannya. Jadi jangan menyepelekan bahasa, karena nih salah satu contoh militerisme Orde Baru ya, yang saya baca dari termasuk Mas Gunawan Muhammad. Bahkan singkatan-singkatan saja militeristik. Sekarang kita, teman-teman, followermu maupun followersku, bisa lihat, masihkah singkatan-singkatan yang militeristik dibangkitkan lagi? Dulu kan Pedanka, pendidikan Mendiknas ini masih pola-pola singkatannya militer loh. Dulu masih Dikbud kan, Pusdiklat,
Pusdiklat itu pusat pendidikan dan itu sangat militeristik. Maka teman-teman harus mulai curiga, Pak, saya nggak mau singkatan yang itu, gitu loh. Saya mau singkatan yang tidak militeristik, artinya tetap Pedanka atau misalkan maritim dan Marves itu maritim dan investasi itu nggak tahu itu militeristik atau enggak. Mari kita teliti bareng-bareng. Kalau kita mau menuju masyarakat sipil madani, hindari juga karena itu membentuk pengaruh bawah sadar kita. Saya kira gitu. Itu Tom. Jadi itu sih mungkin sharingnya. Kita tetap awas karena realitas itu dibentuk oleh bahasa. Begitu apa ya? Sekarang haji misalkan, haji dibatalkan atau keberangkatan haji yang dibatalkan, itu sudah masalah bahasa. Kalau haji dibatalkan apa? Loh, makanya atau keberangkatan yang karena gitu loh. Kita mesti itu. Iya. Oh, banyak sekali memang orang kita yang masih menyepelekan bahasa. Sampai mau belajar bahasa malas sekali. Karena apa? Dianggap bahasa itu cuma sekedar komunikasi kan. Tapi bahasa sebenarnya lebih daripada komunikasi juga. Tadi itu kan. Pembentukan pikiran, mental, lifestyle, menciptakan realitas. Ya gimana kau bisa? Begitu ini aku sebut gelas. Ini ya, mungkin ya untuk teman-teman. Begitu ini aku sebut gelas, maka di siniku ini adalah tempat untuk minum. Udah berhenti di situ. Begitu ini kita sebut beling atau udah macam-macam lagi. Mungkin suatu saat bisa saya pakai untuk kanvas, untuk vas bunga, ya kan? Mungkin suatu saat bisa aku jadikan alat musik. Betul. Are you going to Scarborough? Bisa menjadi mahkota. Bisa. Nah, tapi banyak yang nggak sadar bahwa nama itu sebuah konsep dan itu sudah membentuk realitas di sini. Oh, ini gelas. Lain begitu ini nyampe ke aku dengan bahasa ku terhadap diriku sendiri di benak ini beling, ini kaca, ini apa ya bahan gelas ya beling, apa namanya kaca atau apa gitu loh. Sudah lebih esensial lagi. Nah, begitu juga ini bangsa sekarang ini yang kita punya ini Indonesia, bangsa apa suku apa itu nanti pengaruhnya ada banyak lagi gitu loh. The poinnya is jangan menyepelekan, jangan bangga jadi anak IPA atau anak IPS, tapi bangga jadi anak bahasa. Ditentukan oleh bahasa. Bagaimana Trump melawan coba waktu itu Clinton, Hillary Clinton. Masalah bahasa. Ada yang komentar, Cuk, Friendship ada yang komentar. Ngawur tuh. Ngawur tapi benar. Berani ngawur karena benar. Hillary Clinton udah bikin data macam-macam kan? Iya kan? Trump cuma bilang kita membuat Amerika besar lagi. Udah. Selesai ya. Selesai data-data itu. Jadinya habis dengan bahasa, udah. Iya. Kalau nggak ada bahasa, kalau nggak ada bahasa seperti yang kau katakan tadi, manalah mungkin terjadi sebuah relasi percintaan dan jadi keluarga dengan sekarang istrimu, gitu kan? Karena bahasa ya. Karena bahasa. Kalau nggak percaya, kartu-kartu ucapan selamat Natal, selamat Tahun Baru, selamat Idul Fitri, itu nggak dibaca kok. Iya. Karena bahasanya itu aja, nggak membentuk sesuatu yang mengena di kita. Aku paling dari seratusan ucapan selamat Idul Fitri paling yang
sempat pengen aku baca paling nggak sampai 10 karena betul-betul nyampe ke hati. Yang lain jadi basi, jadi klise. Dan jangan lupa loh, ada anak yang hidupnya agak makmur sekarang, Suci Patia kerja di situ juga kalau nggak salah. Ya. Zar Hendrik itu hidup dari merangkai kata. Bayangkan coba, ada orang yang kok bisa ingat nama itu, Cuk? Loh, tiba-tiba karena aku pernah ketemu Zar Hendriknya, aku pernah ketemu Suci Patia juga. Oh ya. Supaya teman-teman tahu ada orang dan mungkin dia pertama kalau nggak salah bisnisnya Zar Hendrik itu membikinkan spanduk, kata-kata untuk spanduk, terus apa lama-lama yang bikin spanduk itu kok cocok, terus pesen untuk bagaimana untuk ngungkapin sampai sekarang nggak tahu klaimnya udah berapa ratus ribu. Ada orang yang pengen baikan lagi sama mantan suaminya atau mantan istrinya, pesen kalimat bagi gimana coba itu? Kekuatan kata dong, gitu loh. Iya. Mungkin nanti akan lahir Zar Hendrik baru dari bawah. Gitu loh. Nah, ini dia kita masukkan tadi. Wah, ini ada anggap kita pengantar aja tadi yang bahasa menciptakan realita. Pengantar yang udah oke itu. Nah, kita masuk lagi lebih mendalam ini bahasa ekspresi itu loh. Ya. Ini yang menunjukkan gairah itu bahasa ekspresi. Bahasa ekspresi kan itu muncul sehari-hari, termasuk yang tadi itu kan. Ya, jadi Presiden Jancuk kan itu dari kata ekspresi Jancuk. Nah, ini ekspresi yang menarik. Bahwa bahasa satu hal yang ingin saya share, saya kan sering banget ke kampus-kampus sebelum COVID ini, ke pesantren, ke gereja, ke SMA. Anak-anak yang menurutku nggak begitu kenal pendidikan bahasa yang bagus, begitu saya bacakan saja, mereka jadi saja orang. Mereka jadi, kira-kira kesannya gitu. Artinya berarti yang kurang adalah pengenal. Misalkan saya baca Sutarji, Kalsum Bahri, tidak setiap tidak setiap ragu jadi tahu, tidak setiap sebab jadi tidak setiap tanya jadi tidak setiap tanya jadi jawab, tidak setiap ragu jadi tahu, ragu guru tak sampai. Gitu terus. Aku bawakan arwahku padamu tapi kau bilang masih. Aku bawakan darahku padamu tapi kau bilang cuma. Aku bawakan mayatku padamu tapi kau bilang hanya. Tanpa apa aku datang padamu. Itu kok jadi kayak mendapat bahasa yang seger gitu. Atau Anwar misalnya, aku berkaca tidak untuk ke pesta. Ini muka penuh luka siapa punya, segala menebal, segala menggumpal, segala tak ku kenal. Selamat tinggal. Itu aku minta dengan berbagai ekspresi. Ada yang ekspresinya sinis, ada yang sambil ketawa-ketawa. Udah lemot ini. Jadi, loh, ternyata kok kadang-kadang aku bawakan puisinya itu siapa? Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Itu dapat perhatian tuh lumayan gitu. Berarti mereka sebetulnya udah sumpek dengan bahasa-bahasa yang yang baik dan benar. Cerita-ceritanya Seno Gumira Aji Dharma. Oke, gitu loh. Gitu. Hasan Aspahani, ada banyak lah. Acep Zamzam Nur. Ternyata yang kurang adalah pengenalan penyair atau pengenalan bahasa yang bergairah kepada teman-teman. Iya, itu yang kurang. Kontak itunya yang kurang. Kurang dikasih kontak itu di sekolah atau di kampus. Begitu dikasih, mereka suka.
Iya, 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 iya. Nah ini Prescuk, Ya. sharing lah latar belakang kok bagaimana sampai bisa bikin sebuah komunitas yang sekarang begitu besar. Nah tadi barusan dapat salam dari Jang Cukers Aceh loh, ya Aceh. Bagaimana ini ceritanya kok bisa bikin uh, komunitas Jang Cukers yang tadi saya bilang harusnya bahasa ekspresi itu hanya sebatas pada wilayah di mana bahasa itu diciptakan, misalnya di Jawa Timur sana, ya. Tapi ini bisa meluas dari seorang Sujiwo Tejo itu loh. Itu bukan keistimewaan sih, Tom. Bukan keistimewaan. Aku pikir segala sesuatu yang bisa mengekspresikan sesuatu yang nggak bisa terekspresikan oleh bahasa kata, itu akan dipakai oleh orang manapun di luar suku. Contoh yang paling anyar adalah Didi Kempot, almarhum. Itu orang juga banyak yang nggak ngerti. Lu stasiun balapan, banyak yang nggak ngerti artinya nyanyi itu. Pamer bojo, yang artinya ya pamer bojo dinyanyikan oleh orang-orang Irian. Nah, Jancuk itu mungkin orang sudah capek sama formalitas. Nah, Jancuk mencairkan itu. Ya, ya. Jancuk mencairkan itu. Jadi kita bisa bilang bahasa ekspresi seperti Jancuk itu adalah bahasa perlawanan sebenarnya. Ya. Perlawanan terhadap kemapanan. Makanya waktu endingnya Pak Susilo SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, di akhir periode kedua jadi presiden, saya usul ke staf-stafnya, kalau pidato jangan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya mohon maaf atas, misalkan gitu, itu bagus, tapi enggak sudah terlalu formal. Saya usul begini, misalkan, ini beneran saya usul gitu, Cok, tolong kalau salah-salah Cok, selama 2 periode ini, sepurane Cok, itu kan wah, gitu. Gitu. Nggak tahu nanti di ending periode kedua Pak Jokowi, saya usulkan lagi, sama tahu Jokowi mati terus Cok, sepurane Cok, sorry. Pasti kan benar. Kalau saudara-saudara sebangsa dan setanah air di dalam akhir periode saya mohon maaf, nggak enak Tom, nggak enak, beneran. Iya, benar memang. Karena dia, aduh apalagi sini, aduh gitu. Saya kira gitu. Tapi memang realitanya begitu ya. Ekspresi-ekspresi itu muncul dari apa ya, ketidaksukaan atau ya perlawanan lah terhadap apa yang tadi disebut kemapanan. Ya. Maka ini yang harus kita waspadai, walaupun diralat ya, mungkin reaksi masyarakat cenderung kuat, bahkan bukan saja Polda Maluku Utara yang menegur Polresnya kalau nggak salah, yang karena unggahan Gus Dur bahwa polisi tidur ada 3 itu loh, antara lain polisi tidur dan patung polisi gitu. Nah itu kan dipanggil, tapi kemudian ditegur sama Polda, dan belakangan saya dengar Mabes juga menegur, Mabes Polri. Nah tapi kalau ini dibiarkan, ini bahaya, nanti akan kembali kepada kekakuan bahasa, dan kita harus mengadakan perlawanan bahasa lagi. Bayangkan, Yeni Wahid bagus sih di Twitternya. Jadi jangan lupa bahwa berpisahnya polisi dengan TNI itu karena demokrasi, gitu. Nah begitu polisi nanti mempermasalahkan unggahan Gus Dur yang
humor Gus Dur aja dipermasalahkan, nanti kita mundur lagi. Saya kira gitu itu bagus. Iya. Humor itu kan bagian juga dari kegairahan gitu ya. Iya. Nah, kalau kita terus difokuskan pada bahasa yang kaku atau formal, kita kehilangan humor bangsa ini. Ya. Kehilangan gairah. Ya. Nah, makanya kan ya udah kita hidupkan aja bahasa-bahasa ekspresi, ya. Itulah. Dan sekarang kan media sebetulnya di setiap tempat, atau aku nggak tahu nanti Profesor Tommy bisa mengatakan bahwa di dalam sejarah memang selalu ada yang begini-begini. Jadi aku bukan satu-satunya gitu loh. Kalau tahun 9 sebentar. Halo, Cuk. Halo. Wah, putus nih. Halo. Ya. Oh. Ya. Halo. Waduh. Wah. Bisa geser sedikit spotnya mungkin, Cuk. Oh. Oh. Halo. Halo. Wah, sayang sekali sinyal ya bufferingnya. Ya. Oh, kehilangan kontak dengan Cuk. Ya. Ya, moga-moga bisa masuk lagi. Sebenarnya sih kita memang waktunya kan 1 jam. Ini masih ada waktu sebenarnya 20 menit. Ya masih lumayan lama. Ya. Sebentar. Mana? Moga-moga bisa masuk lagi. Ya, nah. Ya, bisa masuk lagi. Oke. Gimana? Set. Iya, gimana Tom? Wah iya ya. Tadi keasikan dari awal langsung asik, Cuk. Saya tuh ini ke save apa enggak ya? Kalau ke save kan kita bisa putar ulang. Waduh. Oke, nanti. Ya, oke. Ya udah, kita teruskan aja. Udah sampai di mana tadi ya? Pokoknya masih tetap di dalam bahasa ekspresi bagaimana munculnya jancu itu juga sebagai perlawanan sebenarnya sadar atau tidak terhadap kemapanan atau formalitas bahasa yang biasanya ini memang ditekankan oleh pendidikan formal ya, di satu hal seperti itu. Tapi kan yang kita khawatirkan pendidikan formal bahasa itu memang bisa membentuk sistematika kita berpikir, tetapi nanti kehilangan gairah itu kan yang kita khawatirkan, kehilangan kehidupan kita sehari-hari,
Ya, bagaimana kita mengucapkan sesuatu dengan emosi tapi jujur gitu loh. Ya. Dan bahasa-bahasa ekspresi itu kan sebenarnya menunjukkan emosi yang sangat dekat. Tiba-tiba kita ketemu orang yang kita udah lama, teman kita yang lama nggak ketemu, saking emosinya kita sebut, anjing kamu kemana aja, kita pelukan, gitu ya. Nah orang nggak ngerti, push, kayak gimana. Tapi bahasa itu sangat menunjukkan keakraban dan kekangenan kita. Ya. Nah kalau ekspresi-ekspresi seperti itu dibilang tidak sopan atau orang barbar, bahasa barbar, nah bagaimana itu ya? Kehilangan gairah Ya kita. dengan perlawanan-perlawanan, perlawanannya bisa yang dilakukan DB Saertian, Ya. waktu zaman Lenong Rumpi kalau nggak salah, Iya. ada sepeda motor lewat. Aku jadi Akika, Iya, terus iya. macet total jadi macan tutul. Iya kan jawabannya DB Saertian itu. Ya asik Terus, itu. ya macet total macan tutul, terus begini jadi begindang. Kalau jadi kelokur. Iya, cemburu jadi cembokur. Cemburu. Sendiri cendokir. Iya. Ada lagu Niki Astria yang dulu, malam-malam aku sendokir. Mungkin karena sudah lama sendiri sudah kehilangan makna mungkin. Nanti demi bangsa dan negara ini, Jan Cuker sudah mulai ketawa loh setiap kali dengar itu. Karena udah setiap kali ada orang ngomong demi bangsa dan negara, mereka udah nggak percaya udah gitu. Pasti cuma demi keluarganya gitu. Jadi sebutan demi bangsa dan negara ini sekarang udah jadi makna kalau di Jan Cuker deh. Makna yang diketawain. Kenapa mengerjakan demi bangsa dan negara gitu. Itu kita semua ketawa karena itu bullshit gitu. Terus kami mengabdi kepada bangsa, udahlah bilang bekerja aja. Kami bekerja sebagai presiden, kami bekerja sebagai seniman, Tommy bekerja sebagai dosen. Apa sih gitu? Kenapa sih kalau untuk jadi menteri kok siapa itu? Kalau menteri kok mengabdi banyak kok duitnya menteri itu gitu loh. Aja, berapa dulu gajinya ya? Sekarang Tommy rela nggak aku bilang kalau dia wawancara, Mbak Tejo sejak kapan mendalang? Ya saya mengabdi di dunia pedalangan ini. Nggak enak, aku dapat duit kok dari situ, gitu loh. Udah aja gitu. Bahkan ada manajer. Ada manajer, ada ini gitu. Tapi saya bersyukur sekarang pejabat hati-hati kalau ngomong demi bangsa dan negara. Karena bangsa ini akan ketawa, minimal Jan Cuker akan ketawa. Ketawa nggak gitu. Demi bangsa dan negara. Begitulah orang banyak, sekali lagi banyak orang yang menyepelekan bahasa ya. Mereka nggak tahu bahasa membentuk realita. Bahasa menciptakan diri kita itu seperti bagaimana itu ya. Dibentuk oleh bahasa. Iya. Nah, new normal ini kan juga bahasa yang dibentuk. Yang sangat. Iya, sangat. Ahli-ahli mengatakan bahwa yang disebut new normal itu grafik yang naik, terus nanti turun lagi, melandai, tapi nggak di titik nol melandainya, itu new normal. Jadi tidak ada pertambahan, tapi juga tidak ada pengurangan, stuck di situ. Itu normal, tapi sudah nggak di sini lagi. Ini kan semula di sini, terus nah ini new normal. Lah kita ini di sini aja, di puncak aja belum. Nah, tapi karena kita new normal, kita seolah-olah terhipnotis. Oh ya, sekarang sudah new normal. Padahal secara teori belum. Mungkin belum. Jadi kira-kira gitu.
Kalau kayaknya sih itu juga ada normal itu nggak lepas dari bahasa psikiatri ya, atau psikologi gitu ya. Nah, ya Ya. Tommy bisa bisa jelaskan nggak normal itu apa? Normal itu yang dianggap waras gitu ya. Eh, Tapi itu tapi itu sih konon psikologi atau psikiatri bahasa yang klasik gitu ya. Gitu. Orang yang gila gitu disebut abnormal gitu ya. Nah, sekarang kita memasuki new normal, waras baru gitu. iya. Makanya Waras waras jangan baru. jangan menyepelekan bahasa. Sebetulnya kan misalkan menangis, ya kan? Uh, uh, Menangis, sama-sama menangis, tapi hanya karena perbedaan rangkaian kata, maknanya sudah berbeda. Misalnya, Tom, aku menangis. Yang kedua, Tom, aku tidak menangis. Aku hanya tak tahu pada harapan mana yeah. lagi air mata ini akan kusimpan. Jadi, Yeah. udah lain. Udah lain. Sebetulnya dia nggak nangis. Tapi dia nggak tahu di mana nyimpen air mata harapan untuk menyimpan gitu. Udah lain Nah, lagi. ini Presup, ada puisi untukmu. Keren ini. Dari siapa nih? Oki Romansa ya. Oki Ya, Romansa. Kalau dengan jangcuk pun aku tak bisa menjumpaimu. Dengan air mata mana lagi ku ketuk pintu hatimu kekasih. Sekali lagi, aku tertarik dengan ini. Keren ini. Kalau dengan jancuk pun aku tak bisa menjumpaimu. Dengan air mata mana lagi ku ketuk pintu hatimu kekasih. jadi bergairah banget kan hidup kita kalau kita bercumbu dengan kata-kata seperti ini. Ya. Sebetulnya tadi kan intinya sama saja kan. Intinya adalah gua harus gimana lagi, gitu loh. Intinya kan mau ngomong gitu kan. Tapi begitu misalkan ke dosennya atau ke bupatinya atau gubernurnya, Pak Gubernur atau ke Bu Risma lah, Bu Risma yang suka marah-marah itu, Ya. Bu, kami harus gimana lagi? Kan lain dengan Bu, kalau dengan jancuk pun aku tak bisa menjumpaimu. Dengan air mata mana lagi akan kuketuk pintu hatimu? Lain, sudah lain. Misalkan begini, Tom ya, Tom, Tommy, Tommy sekarang jadi rektor. Ya, terus saya punya anak. Rektor Universitas Jancuk. Ya, misalkan rektor universitas mana itu. Terus aku punya anak. Aku datang, Pak Tommy, tolong kasih kerjaan sebagai dosen untuk anakku ini. Halo? Ya. Halo? Ya. Dengar. Misalkan aku bawa anak ke tempatmu dan aku bilang, Pak Tommy, tolong kasih kerjaan sebagai dosen untuk anakku. Bedakan sama Tom, tolong kasih kerjaan dosen untuk ponakanmu ini. Udah lain. Orang Jawa bilangnya kan begitu. Ponakanmu sama anakku itu sebenarnya sama, tapi udah beda maknanya. Iya, betul. Artinya aku sudah memberi tanggung jawab juga ke Tommy kan. Iya. Terimalah, ini ponakanmu loh. Gitu. Iya, betul. Ponakanmu perlu pekerjaan menjadi dosen. Ada kedekatan. Iya, jarak emosionalnya itu terasa sekali kan? Iya. Beda sekali. Mana lagi nih, ada puisi-puisi lagi nggak ini? Itu pertanyaan, kok nggak ada lagi nih? Tapi nggak jalan listnya ini, kok mandek? Ya aku jalan sih. Oh ya? Tapi hilang ke atasnya. Nah, sekarang seberapa luas itu wilayah Jangcukers, Republik Jangcukers itu? Yang banyak itu di Hong Kong sebenarnya. Oh iya. Iya, TKI itu keren. Pada Jangcukers semua.
Republik Jancuker itu udah internasional, bukan lagi bicara nasional. Hong Kong, Korea, terus Taiwan, TKI itu banyak. Lantas ada duta-duta besar juga dong di sana. Duta besar, diplomat Jancukers. Diplomat soal bahasa gitu ya. Aduh, masih ada 5 menit lagi nih. So. Intinya beginilah, dari realitas ke kepala, sebetulnya ini nggak langsung gitu loh. Itu aja yang ingin kita share. Dari fakta ini ke kepala, ini lewat bahasa masuknya ke sini. Bahwa ini power bank. Itu sudah konsep gitu, bahwa bukan besi tapi power bank. Itu sudah, jadi jangan menyepelekan, karena semakin kesini yang kita pakai itu bukan ilmu teknik di jurusan itu yang kita pelajari, tapi bagaimana membahasakan itu. Saya kira itu, bagaimana membahasakan ke klien, bagaimana membahasakan ke calon penerima pekerjaan kita, bagaimana membahasakan ke publik kalau kita bergerak di sektor publik. Saya kira itu intinya soal bahasa. Sebenarnya sebagai benda dia bukan power bank. Nggak ada hubungan kata power bank dengan benda itu, gitu kan? Iya. Ya suka-sukanya juga aja kita menamakan itu power bank. Iya. Seperti saya sebut kuda. Kan kata kuda itu dengan benda yang kita sebut kuda kan nggak ada hubungannya itu. Iya. Nah itu, tapi ya begitulah kreativitas pikiran itu sampai menciptakan realitas dengan bahasa. Ya. Maka itu nggak bisa lepas. Sampai Sutarji, penyair kita itu bilang, yang saya ingat Sutarji Kalsumbari, kalau kuda itu betul-betul realitas, bukan konsep kita tentang penglihatan realitas hewan yang seperti itu namanya kuda, tapi kuda betul-betul sosok yang tanpa melalui bahasa ke kita, maka daku adalah kuda yang terbalik. Itu daku kuda yang terbalik. Iya, kalau kuda itu realitas, maka daku adalah kuda yang terbalik. Gitu. Jadi sebenarnya kita juga nggak harus gampang tersinggung gitu ya, atau gampang sensitif gitu ya.